Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 9. Yang pertama ada Apolonia Lopez, yang kedua ada Maria Akamaking, yang ketiga ada Yevita Darung, yang keempat saya sendiri Yusri Tarucisanak, yang kelima ada Justus Alomai. Di sini terdapat 4 masalah kesehatan. Yang pertama TBC, yang kedua DBD, yang ketiga hipertensi, dan yang terakhir ODGJ. Masuk yang pertama TBC. Masalah kesehatan yang terjadi pada tahun 2019 itu mencapai 7,585 kasus. Pada tahun 2020 mencapai 5,126 kasus, dan terjadi pada tahun 2021 itu mencapai 2,765 kasus. Yang dimana pemerintah NTT itu telah menetapkan pada tahun 2021 itu 81%, tetapi hanya mencapai 2,765 atau 17%. Yang kedua ada DBD. DBD terjadi pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Pada tahun 2020 tingkat kasusnya itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022, di mana mencapai 1.811 kasus. Di tahun 2021 itu terdapat 183 kasus, dan di tahun 2022 itu mencapai 466 kasus. Hipertensi pada tahun 2020 itu mencapai 81,60 kasus. Di tahun 2021 itu mencapai 81,89 kasus, dan di tahun 2022 itu mencapai 82,34 kasus. Yang berikut ODGJ. Pada tahun 2020 itu mencapai 688 kasus, pada tahun 2021 mencapai 885 kasus, dan pada tahun 2022 itu mencapai 1,157 kasus. Jadi, identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan yang dialami pada kasus TBC, di mana target pemerintah itu tidak tercapai. Kita lihat gap dari pemerintah itu terdapat 81% dari target, sementara target yang dicapai itu hanya 17%, dan kesenjangan sebesar 64%. Di sini saya akan menjelaskan penentuan prioritas masalah menggunakan metode Dalbec. Nah, berdasarkan data yang dapat kita lihat pada slide, data ini disimpulkan bahwa prioritas utama masalah kesehatan itu adalah pasien penderita TBC. Dengan demikian diperoleh prioritas masalah yang akan dibahas lebih lanjut ialah perilaku pasien TBC membuang dahak sembarangan walaupun didukung dengan lingkungan yang bersih serta pengetahuan yang cukup. Selanjutnya ada rencana kegiatan atau perencanaan program. Nah, lebih meningkatkan, kalau dari rencana kegiatannya itu kita lebih meningkatkan PHBS bagi pasien TBC ataupun lingkungan masyarakat yang khususnya terdapat pada lingkungan keluarga dengan cara penyuluhan secara terus-menerus serta pengawasan yang ketat oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Untuk sasarannya kepada tenaga kesehatan puskesmas untuk meningkatkan intervensi kesadaran kesehatan kepada pasien untuk tidak berperilaku yang mengakibatkan penularan penyakit TBC di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan keluarga. Untuk waktunya, observasi dilakukan oleh PMO dan dibantu dengan keluarga pasien, serta membuat catatan penting mengenai masalah yang dihadapi pasien sehingga dapat dicari solusi dengan cepat dan tepat oleh tenaga ahli. Slide ke-7 dan ke-8 yaitu alternatif solusi yang berisi yang pertama pemeriksaan bakteriologi dibagi atas 3, yaitu pemeriksaan dahak mikroskopis langsung, yang kedua pemeriksaan tes cepat molekuler, yang ketiga pemeriksaan biakan atau kultur, terus yang kedua pemeriksaan fototoraks, yang ketiga pemeriksaan kepekaan obat, yang ketiga tes kulit Mantoux atau tuberkulin skin test, yang kelima bronkoskopi, yang keenam CT scan. Di sini solusi terbaiknya adalah metode dalam membentuk solusi terbaik dan kebutuhan sumber daya adalah dengan melakukan
brainstorming. Brainstorming merupakan salah satu bentuk diskusi untuk menghimpun gagasan, pendapat, dan pengalaman. Solusi terbaik mencegah TBC dengan menerima vaksin BCG. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berumur 2 bulan. Sarana dan prasarana: ringan pemeriksaan TBC, hepaviter, bilik dahak, kipas angin, almari, rak arsip, meja, kursi, toilet, uang tunggu pasien TBC, tensimeter, stetoskop, fotum, terogun, dan timbangan. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bagian sumber daya manusianya. Nah, dalam sumber daya manusia itu terdapat makanan dan minuman. Yang pertama itu sayur-sayuran. Sayur-sayuran merupakan makanan untuk penderita TBC yang sangat membantu dalam pemulihan karena sayur-sayuran mengandung zat besi dan juga vitamin B. Segala jenis sayuran yang baik dikonsumsi oleh penderita TBC. Yang kedua ada buah-buahan. Buah-buahan juga terbukti baik untuk penderita TBC. Buah yang baik untuk penderita TBC antara lain ada tomat, ada ceri, ada borbei, dan ada buah-buahan berwarna cerah karena kandungan antioksidannya tinggi. Dan yang ketiga, makanan tinggi kalori penderita TBC juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Makanan ini bertujuan untuk mempersiapkan cadangan energi agar bisa melawan infeksi. Makanan tinggi kalori ini bisa berasal dari karbohidrat. Lemak tidak jenuh. Makanan lain untuk penderita TBC adalah lemak tidak jenuh seperti minyak zaitun dan juga minyak nabati. Asupan tersebut bisa memberikan energi bagi tubuh penderita TBC. Yang keempat, makanan kaya protein. Protein merupakan penyempurnaan makanan untuk penderita TBC, baik protein nabati atau hewani. Keduanya baik untuk penderita TBC dalam masa pemulihan. Pembekalan kesehatan bagi penderita TBC. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan atau yang biasa disingkat SIK. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau satu kegiatan yang bisa disebut SMS Gateway sebagai pengingat jadwal minum obat dan konsultasi kepada pelayanan kesehatan, sehingga hal ini digunakan untuk membuat atau mengingat pasien maupun keluarga yang lupa jadwal minum obat sehingga tidak teratur akan terjadi resiko MDR TBC pada pasien. Oke, yang berikut adalah planning of action. Di sini kegiatannya atau program kegiatan yang pertama ada penyuluhan. Itu memberikan edukasi mengenai pengetahuan TBC kepada masyarakat di NTT, khususnya masyarakat di Puskesmas Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang. Kemudian tujuannya adalah untuk masyarakat Puskesmas di Oesapa untuk mengetahui cara menjaga kebersihan ketika menghadapi atau mengalami penyakit TBC tersebut. Kemudian sasarannya adalah semua masyarakat, khususnya masyarakat dewasa yang berusia 17 tahun ke atas. Kemudian penanggung jawabnya adalah Puskesmas, Kader, dan mahasiswa. Di sini sumbernya itu dari mahasiswa. Waktu pelaksanaannya itu Juni 2023, tempatnya terjadi di Puskesmas Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang. Kemudian program yang kedua adalah melakukan screening. Tujuan untuk melakukan screening adalah untuk mengetahui siapa saja yang mengalami atau terjadinya gejala TBC di Puskesmas Oesapa. Kemudian sasarannya itu masyarakat yang berada di Puskesmas Oesapa. Di sini penanggung jawabnya adalah pihak puskesmas dan kemudian mahasiswa yang melaksanakan program. Kemudian sumbernya itu dari mahasiswa dan waktu yang dilaksanakan adalah Juni 2023. Tempatnya di Puskesmas Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang.
Yang ketiga adalah pemeriksaan bakteriologi. Sini tujuannya adalah untuk menguji dahak para penderita TBC. Sasarannya itu pada penderita TBC. Kemudian penanggung jawab adalah puskesmas dan mahasiswa yang melaksanakan program. Sumbernya dari mahasiswa dan waktunya Juni 2023, tempatnya di Puskesmas Oesapa. Keempat programnya adalah SMS pengingat minum obat. Tujuannya untuk mengingat kepada para penderita untuk minum obat. Kemudian sasarannya itu penderita TBC. Terus penanggung jawab adalah keluarga dan kader yang akan melakukan SMS kepada para penderita. Kemudian sumbernya dari mahasiswa, waktunya Juni 2023 dan tempatnya tepat di Puskesmas Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang. Biaya yang dilaksanakan adalah sarana dan prasarana, itu lokasi, ruang pemeriksaan TBC, HEPA filter, bilik dahak, kipas angin, lemari, rak arsip, meja, kursi, dan ruang tunggu, serta tensimeter, stetoskop, dan timbangan untuk penderita TBC. Kemudian biayanya ada 7 juta. Kemudian penderita TBC, dan biaya berikutnya adalah kepada para pemateri, yaitu 1 juta. Kemudian totalnya adalah 8 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.